Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran IPA. Kita lanjutkan materinya yang sebelumnya. Oke, kalau kemarin kita sudah menghitung tentang besarnya kalor yang diserap ataupun diterima oleh benda. Kali ini kita akan memilah-milah kalor ketika mengenai benda bisa merubah suhu dan juga bisa merubah wujud. Langsung saja penguraiannya seperti ini. Jadi ketika kalor atau energi panas mengenai benda, nanti bisa mengubah suhu benda tersebut. Jadi perubahannya dari suhu awal ke suhu akhir yang dirumuskan seperti pertemuan sebelumnya, yaitu Q sebagai kalor dihitung dari perkalian massa dikalikan kalor jenis dikalikan perubahan suhu. Kemudian ketika kalor mengenai benda sehingga bendanya berubah wujud, ada dua wujud yang nanti bisa kita hitung nilai kalornya, yaitu perubahan wujud padat menjadi wujud cair, misalnya es batu menjadi air, kemudian wujud cair menjadi gas, misalnya air yang mendidih menjadi uap. Kemudian untuk rumusnya, yang pertama, perubahan dari padat menjadi cair. Di situ ada proses mencair ataupun juga bisa disebut sebagai melebur, sehingga rumusnya Q sama dengan M dikali L. M ini massa, kemudian L ini sebagai kalor lebur. Begitu juga yang perubahan dari cair menjadi gas. Q sama dengan M kali U. U di sini menunjukkan nilai kalor uap. Oke, lebih jelasnya bisa lihat di contoh soal. Model soalnya biasanya ditampilkan dalam sebuah grafik di sini. Kemudian selain grafik ada penjelasan mengenai nilai kalor jenis ataupun kalor leburnya. Penyelesaiannya nanti seperti biasa, silahkan dituliskan nilai dari masing-masing angka di sini dalam bagian diketahui. Yang pertama diketahui kalor jenisnya S. Jadi di sini nanti karena ada beberapa proses, mulai dari suhu negatif 5 bendanya masih berupa padat yaitu es, sampai suhu 100 nanti bendanya sudah berupa air. Jadi es berubah suhunya, berubah wujudnya menjadi air. Sehingga di sini ada dua kalor jenis, yaitu kalor jenis es dan kalor jenis air. Semuanya dituliskan di bagian diketahui. Kalor jenis es atau kita singkat, kita simbolkan menjadi C-nya S, CS di sini ya. Sama dengan nilainya 2100. Kemudian nilai kalor jenis air atau C-nya air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Selain itu ada kalor leburnya S, disimbolkan L, 336.000 Joule per kilogram. Sedangkan kalor uapnya ada 2.270.000 Joule per kilogram. Dan yang terakhir, massa benda adalah 2 kg. Seperti ini. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kalor yang dibutuhkan untuk proses B ke D. Jadi proses di sini B sampai D. B lewat C kemudian sampai D. Sehingga kita tuliskan di sini kalor Q B D, artinya kalor dari B ke D. Penyelesaiannya, langkah pertama biar mudah, uraikan isi grafiknya. Grafik di sini ada beberapa proses. Yang pertama, proses dari titik A ke titik B. Jadi ketika membaca grafik seperti ini, nanti fokusnya ke garis yang tidak putus-putus, garis yang penuh seperti ini dari A sampai E. Untuk yang putus-putus seperti ini hanya pembantu, jadi diabaikan saja.
Oke, saya lanjutkan. Uraikan isi grafiknya. Ada berapa proses di sini? Ada A ke B 1, B ke C 2, C ke D proses ketiga, D ke E proses keempat. Dari masing-masing proses ini kalornya berperan berbeda-beda. Dari A ke B, karena ada kenaikan suhu negatif 5 ke 0, berarti kalornya digunakan untuk merubah suhu. Dari B ke C, karena tidak ada perubahan suhu alias mendatar seperti ini grafiknya, artinya kalor digunakan untuk perubahan wujud. Begitu juga C ke D. Jadi ciri-cirinya menentukan pakai rumus yang perubahan suhu itu adalah ketika arahnya naik. Dari C ke D ini kan arahnya naik, namun untuk D ke E ini arahnya kan mendatar. Berarti kalau mendatar lurus seperti ini tidak ada perubahan suhu, tapi yang berubah adalah wujudnya. Sehingga di sini C ke D perubahan suhu, D ke E adalah perubahan wujud. Oke, saya lanjutkan. Ada beberapa proses, nanti yang kita hitung adalah yang ditanyakan di soal. Kalau dalam soal ini proses B ke D, berarti dari B sampai D. Yang lainnya tidak perlu dihitung. B ke D itu melalui proses B ke C, di mana BC itu adalah perubahan wujud, ya. B ke C karena mendatar berarti perubahan wujud, sedangkan lanjutannya adalah C ke D. Karena grafiknya naik, ini berarti perubahan suhu. Sehingga ketika dihitung untuk yang pertama kalor, sebentar saya lanjutkan, QBD itu nanti bisa diuraikan menjadi kalor dari B ke C ditambah kalor dari C ke D. Masing-masing kita hitung biar mudah. Kalor B ke C adalah B ke C di sini adalah perubahan wujud. Rumusnya massa dikalikan kalor lebur. Mengapa kalor lebur? Karena proses di sini ketika suhunya 0, maka bendanya dari es berubah menjadi air atau melebur, sehingga kita pakai kalor yang lebur. Uapnya nanti tidak dipakai. Tinggal dikalikan, hasilnya di sini. Langkah ketiga, hitung kalor pada proses C ke D. Pada proses C ke D, grafiknya naik, sehingga kita menggunakan rumus perubahan suhu. Kalau perubahan suhu ada rumusnya, yaitu M dikali C kali delta T. Yang perlu dicermati adalah penggunaan C, karena C-nya ada dua, C-nya es dan C-nya air. Kalau yang di atasnya 0 kita pakai C-nya air, kalau yang di sini yang di bawahnya 0 kita pakai C-nya es. Oleh karena itu di sini kita pakai yang C-nya air. Masanya 2 dikalikan C-nya air 4200 dikalikan perubahan suhunya. Kenaikannya di sini berapa? Ini kan naiknya dari C ke D. Bisa dilihat di grafik ini dari 0 ke 100. Sehingga ketika dihitung perubahannya adalah 100 derajat Celcius. Setelah itu dihitung, dikalikan, hasilnya seperti ini. Kemudian langkah terakhir adalah dijumlahkan kalor totalnya. Karena pertanyaannya kalor B ke D, maka dijumlahkan dari kalor BC yang atas dijumlahkan dengan kalor C ke D yang bawah, sehingga hasilnya adalah kalor B ke D sama dengan 1.512.000 Joule. Jadi penekanannya adalah nanti ketika mengerjakan soal model seperti ini, pertama tuliskan diketahuinya, kemudian cermati yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan cuma satu proses,
berarti rumusnya juga cuma satu. Misalnya yang ditanyakan B ke C saja atau C ke D saja, berarti hanya pakai satu rumus. Tetapi kalau yang ditanyakan banyak proses, misalnya dari A ke E, berarti di sini kamu uraikan jadi 4. A ke B dihitung, B ke C dihitung, C ke D dihitung, dan D ke E dihitung. Tergantung pertanyaannya ya. Oke. Berikutnya adalah latihan soal. Nanti ini bisa dicermati di bahan ajar yang berupa file PDF. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat dan bisa mengerjakan semua. Semoga materinya juga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.